Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa-siapa aja yang tidak hadir? Sisi Marini. Ya. Lanjut siapa? Bu. Apa keterangannya? Oh iya, nanti saya sampaikan ya. Siapa wali kelas kita? Bu Juliana, Bu. Berarti hadir semua di sini ya, kecuali yang itu. Baik, kita lanjut materi kita lagi. Kemarin kan sudah dibahas materi sebelumnya. Belum berdoa. Oh iya, nanti sebentar. Baik, Raihan, pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Karena waktunya tidak sempat untuk mengaji, jadi kita lanjut materi aja ya. Baik. Jadi kita sudah masuk ke materi perlawanan rakyat Makassar. Jam pulpen kan? Ada yang pulpen kan? Bu, pulpen saya nggak ada, Bu. Boleh pinjam pulpen ibu ya. Kasih, Bu. Kasih, Bu. Tapi Bu, Iya silahkan. Tanggal berapa ini, guys? Oh, besok sudah bulan. apa sih pesin? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa namamu? Hehehe. Diam. Baik, kita lanjut ya. Jadi perlawanan rakyat Makassar itu mulanya itu Belanda datang ke Makassar untuk berdagang. Setelah mendapat izin persetujuan dari Raja ke-14 yaitu Magarani Daeng Mandrabia Sultan Alauddin. Sebelum kedatangan Belanda ini memang sudah diberi satu persyaratan yaitu hanya untuk berdagang. Namun setelah berhasil berdagang di kota Makassar, Belanda ini berambisi untuk tetap untuk menguasai Makassar ini. Jadi itu Makassar memonopoli semua perdagangan yang ada di wilayah Timur Tengah. Selain itu Belanda juga menghalau bangsa Eropa lainnya seperti Portugis dan Spanyol.
Eh, Selain itu, Belanda juga mendesak Raja ke-14 yaitu tadi Daeng Magarani Daeng Mandrabiya Sultan Alauddin. Dia mendesak untuk tidak menjual lagi ke Portugis. Beras yang dijual itu dia larang untuk dijual kembali ke Portugis di Malaka. Tapi raja ini menolak atas permintaan ini ya. Dia menolak atas permintaan Belanda sehingga Belanda ini marah kan, sehingga terjadilah pertempuran kepada Makassar. Terjadinya hingga ke kepemimpinannya Sultan Hasanuddin. Jadi Sultan Hasanuddin itu debut itu kepemimpinannya tahun 1660 sampai 1670. Pada tanggal 12 Juni 1660 itu pertempuran Belanda terjadi lagi melawan pasukan Meriam di Benteng Panukukang. Benteng Panukukang itu di bagian Makassar ya, Goa Talo. Dan dalam 2 hari pasukan FOC atau Belanda ini menguasai ini Benteng Panukukang. Dia menguasai dalam 2 hari, tapi diambil alih oleh Sultan Hasanuddin kembali, tapi dengan perjanjian yang merugikan bangsa Goa Talo ya. Setelah itu tapi perjanjian ini tidak disetujui oleh Karaeng Karunrung. Jadi Karaeng Karunrung itu adalah pendamping Sultan Hasanuddin seperti wakilnya ya. Jadi kalau ini kan kayak presiden itu kayak Sultan Hasanuddin dan wakilnya itu Karaeng Karunrung ya, begitulah istilahnya. Setelah tidak disetujui, mereka kembali lagi untuk melawan Belanda ya, kembali lagi untuk berlawanan, berperang begitu. Walaupun persenjataan ini Goa Talo tidak seunggul senjata Belanda, tetapi Sultan Hasanuddin tetap membuahkan hasil, yaitu menewaskan 9 anggota FOC atau Belanda. Kembali lagi di tahun 1662 kembali melakukan perlawanan terhadap FOC atau Belanda. Ini sebelumnya itu mereka itu datang menggunakan kapal, yaitu kapal De Walvis. Kapal De Walvis ini adalah kapal Belanda. Nah, mereka itu masuk ke Goa Talo itu melanggar pelanggaran di perairan Goa, hingga armada Kesultanan Goa mengejar sampai kapal De Walvis ini kandas. Habis bensinnya kan, tidak boleh sudah dia kandas, sudah sampai dibawa dibawa dia di tepi laut. Jadi tidak boleh sudah dia. Ya, silakan. Tidur, Bu. Jangan tidur ya. Ibu peringati lagi 1 kali. Berarti poin sudah ya. Ya, Ibu. Akhirnya kandas itu kapal itu kandas pada tepi laut Sompa Opu. Ibu izin bertanya. Sebentar ya. Ya, silahkan. Ibu, yang dimaksud dengan kerugian besar di Goa Talo tanggal 12 Juli 1660 itu apa, Bu? Kerugian besar apa? Kerugiannya ini
yang itu sebelumnya menyetujui anu. Kan dia sudah menyetujui kayak perjanjian gitu Bu. Ya. Iya Bu, betul sudah Bu. Iya ya. Kita lanjut ya. Dia dibawa ke tepi laut Sompa Opu. Nah, Sompa Opu itu di dekat dia di tepi laut ke pantai itu. Nah. Setelah itu Sultan Hasanuddin menyita 16 buah meriam meriam, tapi Belanda menuntut untuk dikembalikan karena ini melanggar tunggu ya. Satu kali saya tegur. Lehen, satu kali saya tegur, kamu keluar ya. Baik, kita lanjut. Baik, sudah diam. Kita lanjut ya. Tidak lama habis waktu. 16 Bu. Ya, sudah. Ya, lah kita lanjut ya. Kita lanjut ke materi. Ya. Sebentar ya, kalau ada waktu kita main game lah ya. Main ice breaking. Oke, kalau jadi sudah